Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yundara Ilin Al-Fatihah akan menyampaikan materi yaitu pengertian Pancasila. Jadi, Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno yaitu Pancasila adalah kekokohan masyarakat Indonesia dari nenek moyang turun kepada anak cucunya. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya menjadi prinsip negara, akan tetapi menjadi pemikiran bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Muhammad Yamin menyebutkan Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Dengan begitu, Pancasila ialah 5 dasar yang menyimpan paduan serta pengaturan mengenai budi pekerti yang fundamental dan benar. Pancasila merupakan dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Baik, saya Fitri Oktavia Rahayu akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika adalah bidang yang mempelajari bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku baik dalam lingkungan sosialnya, yang diatur oleh prinsip dan aturan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik. Etika mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan berperilaku dalam situasi yang berbeda. Dalam etika, perilaku yang baik dianggap sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki berbagai makna, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan juga cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dengan demikian, etika dapat dilihat sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial. Dalam etika, terdapat beberapa prinsip dasar yang mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa contoh prinsip dasar etika ini adalah yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, prinsip keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya berperilaku transparan dan jujur dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat, yaitu prinsip kesadaran. Prinsip kesadaran ini menekankan pentingnya memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dampak perilaku terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam berbagai budaya dan agama, etika juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Misalnya, dalam agama Kristen, etika dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, dan kesabaran. Dalam budaya Islam, etika dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, etika mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan berperilaku dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, etika mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara, berperilaku, dan berinteraksi secara jujur dan hormat.
Dalam berbagai situasi, etika mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dan berperilaku secara adil dan jujur. Lalu dalam sintesis, etika adalah suatu bidang yang mempelajari bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku baik dalam lingkungan sosialnya yang diatur oleh prinsip dan aturan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik. Jadi, etika mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan berperilaku dalam situasi yang berbeda, serta mempengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan dan berperilaku secara adil dan jujur. Baik, saya Tia Sila Safitri akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait problem yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak toleransi dan meluluhlunakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berkehidupan negara. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Nah, semua itu memperlihatkan bahwa pentingnya dan mendesaknya peranan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan bagi setiap warga negara Indonesia. Ada beberapa alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi atau kemerosotan moral terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi, nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contohnya, seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, dan tawuran antar pelajar. Semua itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter. Yang kedua, korupsi akan bersifat merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi karena para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang baik atau tidak, pantas atau tidak, dan baik atau tidaknya sesuatu yang dilakukan olehnya. Nah, Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila.